Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Bapak Ibu Saudara, saya dapat kiriman video ya dari orang Katolik ya. Dia bilang, Pak Pendeta HTD, sekarang tanda salib itu jadi begini loh, begini saudara ya. Ya, tidak lagi begini. Ya, itu kata orang yang mengirimi ke saya. Jadi kami itu kalau bikin tanda salib sekarang begini, Pak. Tidak lagi tangan kanan ke dahi, ke jidat. Bapak Ibu Saudara, beberapa ya mungkin seminggu atau 2 minggu lalu saya membuat tayangan tentang Babel besar. Babel besar itu adalah satu golongan dengan antikristus, satu golongan dengan 666 ya. Antikristus 666, Babel besar itu satu golongan. Cirinya gampang. Wahyu 13 ayat 16 ada tanda di dahi dan tangan kanan. Ini tangan kanan, ini dahi. Demi nama binatang ya, binatang apa itu? 666. Itu iblis ya, demi nama iblis ya. Kalau Anda membaca Wahyu 13 ayat 16, Anda tidak akan bisa bantah. Betul, Pak. Ini tanda di tangan kanan ke jidat. Ini disebut 666. Lalu Anda baca Wahyu 17 ayat 5. Di situ Babel besar. Ciri Babel besar adalah ibu dari segala kekejian. Penyembah patung itu kekejian. Ada ayatnya, saya sudah sering sampaikan, cari sendiri ya. Penyembah patung itu kekejian. Lah ini kok ibu dari kekejian, segala kekejian. Udah nyembah patung, patungnya dikasih nama Yesus. Ini yang membuat Babel besar itu ibu dari segala kekejian. Wahyu 17 ayat 5. Lagi-lagi Wahyu 17 ayat 5 menulis ada tanda rahasia di dahi mereka. Betul apa betul? Baca Wahyu 17 ayat 5. Ada tanda rahasia, lalu dia kekejian, ibu dari segala kekejian. Sedangkan di perjanjian lama penyembah patung itu kekejian bagi Allah. Ada ayatnya, cari sendiri. Karena sudah sering saya sampaikan di khotbah-khotbah saya. Lah ini kekejian, ini ibunya, ibu dari segala kekejian. Maksudnya apa Pak HTD? Maksudnya adalah menyembah patung itu kekejian, udah gitu patungnya dikasih nama Yesus. Nama Tuhan, nama Allah. Kamu kasih di dalam nama patung. Inilah yang disebut ibu dari segala kekejian. Lalu ada tanda di dahi. Tanda di dahi dalam Wahyu 17 ayat 5, lalu tanda di dahi dalam Wahyu 13 ayat 16, lalu ada tanda, ada tangan kanan nih, tangan kanan. Demi nama binatang iblis ya, sering disebut binatang ya. Iblis itu juga sering disebut binatang, dilambangkan binatang ya. Termasuk Mesias palsu di situ. Mesias palsu juga binatang ya. Jadi kompletlah antikristus itu Mesias palsu, nabi palsu, guru palsu, antikristus, 666, Babel besar komplit. Lalu saya dapat tayangan. Sekarang begini, Pak. Mestinya jangan. Kan Babel besar harus digenapi karena nanti lawan dari Yesus, anak domba di dalam perang Harmagedon adalah Babel besar. Ya, Babel besar itu harus ada tanda di sini dan tangan kanan harus 666. Babel besar juga ada tanda di sini. Harus nyembah patung jangan hilang. Nyembah patung jangan dihilangin, patung Yesus. Terus tanda di sini jangan dihilangin. Karena itulah tanda Babel besar. Nah, kalau tandanya sekarang jadi begini kan nanggung. Kalau Anda jadi begini, jadi Kristen aja sekalian. Penyembah Yesus Kristus. Sekalian, selamat. Ya. Kalau Anda merubah ya, mendingan daripada begini, jadilah orang Kristen sekalian, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Sekalian, ya toh? Ya. Ya. Serius, Pak. Loh iya.
Baca coba, aduh Pak. Jadi antikristus, ya, nabi palsu, Mesias palsu. Mesias palsu itu kan artinya Allah palsu. Mesias adalah Allah, Roma 9 ayat 5. Ya, Mesias itu Allah. Lah kalau Mesias palsu ya Allah palsu, segitiga itu Allah palsu, Tritunggal itu Allah palsu. Anda penyembah Tritunggal, ya toh? Anda penyembah Bapa maupun penyembah Bapa, Anak, Roh Kudus, ya toh? Tritunggal Maha Kudus, ya toh? Maha Kudus padahal Maha Sesat, ya. 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 Babel besar harus ada salah satu pengikutnya nanti juga Tritunggal apa? Segitiga. Itu salah satu pengikutnya, termasuk dari kelompok Arab, ya. Karena nanti pusatnya akan ada di Roma, ya, di Roma terus ke Libanon, ya. Kota pelabuhan terdekat menyerang ke Israel adalah dari Libanon. Makanya nanti perang Harmagedon, yaitu Harmagedon di tanah yang namanya Harmagedo, yaitu Magedo, yaitu itu ada di Israel, ada di Yerusalem. Itu akan diserang dari Libanon. Lalu anak domba, perhatikan anak domba akan memusnahkan mereka, ya. Jadi yang perang nanti anak domba dengan inti dari semua perang Harmagedon adalah Babel besar, memusnahkan Babel besar. Tanda-tanda salib yang di gunung-gunung, ya toh, di jalan-jalan ada kamu bikin monumen tanda salib, itu nanti semua akan dihabiskan pada saat perang Harmagedon. Tidak disisakan sama sekali, ya. Mendingan percaya firman dari sekarang apa nunggu dulu sampai besok terbukti. Dari sekarang mendingan percaya. Anda udah akan mati nanti. Harmagedon itu terjadi 4930 Masehi. Anda udah mati toh, mendingan percaya dari sekarang. Ya. Percaya dari sekarang bahwa Harmagedon itu pasti terjadi karena ayat Alkitab, kitab Wahyu, ingat, very clear. Bagi Gaifu, bagi HTD, pikiran dibuka mengerti kitab suci, kitab Wahyu itu very clear. Bagi Anda, para pendeta hasil tahbisan manusia, kitab Wahyu itu pasti bulet, muter-muter, ya toh? Ya, Anda nggak akan paham kan baca kitab Wahyu, termasuk para romo-romo juga yang ngaku-ngaku romo tahbisan. Anda nggak paham toh? Babel besar begitu clearnya. Ya, Wahyu 17 ayat 5, ibu dari segala kekejian. Anda harus cari kata kekejian. Kekejian itu ternyata penyembah patung. Lah ini kok ibu? Berarti karena patungnya nama Tuhan dipakai jadi nama patung. Kekejian. Di atas segala kekejian itu adalah penyembah patung Yesus. Ini ayat Alkitab, ya. Babel besar itu penyembah patung yang dikasih nama Yesus. Kekejian luar biasa, ibu dari segala kekejian. Ya. Menyembah patung aja udah kekejian. Siapa yang nyembah patung, Pak? udah kuno kayak gitu tuh. Kami nggak nyembah patung, halah udah kuno kayak gitu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu sekarang mereka merubah seperti ini katanya. Kalau saran saya sih jangan dirubah, tetap aja begini, gitu. Biar tergenapi itu tanda di jidat tangan kanan, Wahyu 13 ayat 16, ya. Kenapa Pak? Sekian banyak pendeta, sekian banyak romo kok nggak tahu Pak ya? Tanda di dahi dan tangan kanan mereka malah membahas ini Pak, mahkotanya siapa itu yang orang Roma itu, ya, yang di tahta suci. Lalu diterjemahkan angka-angkanya. Dapatlah angka 666. Kata siapa? Kata para pendeta tahbisan manusia atau bukan? Iya Pak, makanya pendeta tahbisan manusia, mampet pikirannya. 2 Korintus 3 ayat 14. Enggak akan paham dia baca Alkitab. Enggak akan paham, ya. Dari seluruh Indonesia sajalah, saya bicara Indonesia saja. Siapa yang bisa dibuka pikirannya mengerti bahwa Wahyu 13 ayat 16 ternyata tanda di dahi dan tanda tangan di kanan ternyata begini toh. Lalu apa arti kalimat mereka dagang harus ada tanda itu? Arti kalimat itu mereka berdagang harus ada tanda itu, maksudnya mereka itu membuat kelompok tersendiri. Apa yang didagangkan Pak? Ya tanya mereka, ya toh. Mereka sesuatu rahasia semua tuh. Ini khusus untuk kelompok kita nih, kelompok para yang ada tangan kanan dan jidat. Ya. Coba aja ya. Semua kan tersendiri itu, ya.
Ya, seperti itu. Lalu Wahyu 17 ayat 5, ya. Siapa yang bisa dibuka pikiran mengerti Wahyu 17 ayat 5? Ibu segala kekejian. Mestinya para pendeta ini, kalau pendeta benar nih, pendeta yang bukan hasil tahbisan, romo yang benar bukan hasil tahbisan manusia, ya toh. Mestinya cari kata kekejian. Ibu dari segala kekejian. Anda cari kata kekejian di Alkitab. Ternyata penyembahan terhadap patung adalah kekejian bagi Allah. Jadi kekejian itu penyembahan terhadap patung. Lalu kenapa ini ibu dari segala kekejian? Simple, nama patungnya itu nama Allah loh. Yesus itu nama Allah loh. Kamu kasih ke nama patung, makanya disebut ibu segala kekejian. Para penyembah patung yang dikasih nama Yesus, ibu dari segala kekejian. Ini ayat Alkitab. Pak, kalau ibu dari segala kekejian kita nyembah itu bisa masuk surga kak? Halah, surga Melgedes itu. Ya. Saran saya, jangan merubah begini. Karena nanti Alkitab tidak digenapi. Mendingan yang begini, jadilah Kristen sekalian. Kristen, jadi Kristen. Ya, 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu, perhatikan, Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya Allah itu punya nama Kristus. Siapa Kristus? Yesus. Tidak boleh Bapa dalam nama Kristus, Bapa dalam nama Yesus. Tidak boleh. Ya, itu pecatan-pecatan gaifu itu. Ya, yang seperti itu ya. Yang benar Allah dalam nama Kristus. Artinya Allah itu punya nama Yesus Kristus. Jangan Bapa dalam nama Yesus ya. Itu dari gereja-gereja bingung sama pecatan-pecatan gaifu itu. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi sekarang tanda tanda Babel besar dirubah katanya. Jangan, ya, tetap aja begini, supaya orang tahu, oh itu Babel besar, ya, itu Babel besar tuh, ya. Anda mau rubah juga orang udah tahu kok. Wah Babel besar itu betul nih Pak Pendeta HTD, betul nih, tanda di dahi dan tanda tangan kanan, ya. Lalu ibu dari segala kekejian, wah cocok semua itu, itulah Babel besar. Alkitab itu very clear, ya. Wahyu, kitab Wahyu itu very clear, sampai sedetail-detailnya very clear. Tapi bagi para romo, maaf nih, yang ngaku-ngaku romo dan ngaku pendeta hasil ditahbiskan manusia, pasti tumpul pikirannya. Nggak sembarangan ngomong HTD. 2 Korintus 3 ayat 14, ketika kamu membaca kitab suci, perjanjian lama ya, itu karena waktu itu perjanjian baru belum muncul kan, masih perjanjian lama. Pikiranmu akan tumpul karena selubung ini belum dibuka. Siapa yang bisa membuka? Yesus Kristus. Ya, sama dengan Lukas 24 ayat 45. Jadi clear, katanya sekarang tanda salib dirubah, tanda itu dirubah begini katanya. Tidak lagi tunjuk jidat ya. Padahal Alkitab sudah menulis hal itu. Saran saya Pak, Bapak-bapak ya, saudara-saudaraku, Bapak-bapak gereja yang aku Bapak gereja, kalau mau tobat itu jangan nanggung, jadilah Kristen udah. Ya, jangan jadi yang lain ya. Kristen itu penyembah Yesus Kristus, the only one God, you know. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.